Selanjutnya untuk segala atau transit ya. Usaha kami yang insyaallah akan sampaikan dari berhubungan dengan tema yaitu keutamaan penyakit. Dan insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Agung Membesar Agung Nawarro oleh saya yang diketahui Rahman waktu dan tempat kami silakan. Ada rekaman. Yang lewat. Oke. Bisa dioper di sini. Gimana? Rekaman ya. Bisa lagi direkam. Enggak, Pak. Ini yang buka mic-nya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رأيت اليمين كالعين بالجنة وشرب سسام والوسطى. الكرام الفضيل Urusan Al-Hasani metode Al-Hasani metode Quran Al-Hasani juga keluarga besar Bapak Adi Jajaman dan juga di sini ada anaknya, ada adiknya, ada istrinya, juga para wali-wali murid atau peserta Al-Hasani dari Dusun Alhamdulillah yang hadir.
juga para bapak, ibu undangan, jamaah Ummahat Al-Munawwarah, juga wabil khusus jamaah Mukarrabin Al-Yatama, orang-orang yang dimuliakan Allah, wabil khusus orang yang dimuliakan Allah dalam anak yatim, anak yatim piatu, alhamdulillah masih dalam Munawwarah, kedatangan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panitia dan keluarga dimuliakan Allah karena memuliakan anak yatim. 9 Muharram atau 10 Muharram sekarang 9-10. Tanggal 9. Oke, tanggal 9 Taswaya ada puasa lebaran. Alhamdulillah ada guru kita Ustaz Yani Muazzin tetap. Alhamdulillah ada Amurin hadir juga di sini. Ya, adiknya Bapak Rijal juga hadir. Kemudian wali-wali murid Bapak dari Jakarta ya. Alhamdulillah. Oh, Bapak dari Jakarta. Dari Bandung. Alhamdulillah jauh dari Bandung. Maaf, Damang. Sehat Wilujeng Suping. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang dari Jawa, alhamdulillah gembira ini. Kita sedang menggembirakan anak yatim. Semoga kita dapat gembira nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dengan keberkahan Al-Quran, dengan cintanya Al-Quran, Bapak Harijil Allah angkatkan derajat sehingga dia bisa berkomunikasi antara jarak jauh. Ada yang di Australia, ada yang di Jakarta, ada yang di Bali, ya kemarin ada yang di Padang. Ini berkah dia mencintai Al-Quran, bermujahadah, sungguh-sungguh cinta Al-Quran, dan dia selalu mempromosikan, menyampaikan Quran itu mudah. Siapa yang bilang menyampaikan mudah adalah Al-Quran. Sampai dia bilang sudah 4 kali disampaikan dalam surat Al-Qamar walaupun yassarna al-Qur'ana lidzikri famudzakkir. Dia tidak putus asa untuk selalu menggali Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran dengan melalui metodenya, dan sudah bukti pada hari ini Allah tampakkan di Al-Munawwarah bahwa beliau walaupun senyap-senyap tidak terkenal di Sentul tapi terkenal di seluruh pelosok. Alhamdulillah. Dengan apa? Dengan mencintai Al-Quran, dengan mendakwahkan Al-Quran. Dan dia mempunyai keyakinan bahwa Al-Quran bisa dipelajari oleh siapa saja yang berkeinginan semangat. Bagi orang yang mengatakan Quran itu sulit, maka menurut beliau dia punya masalah, bermasalah. Tapi sudah dijelaskan sama Al-Quran, Quran itu mudah. Ketika kita berbicara sulit, berarti kita punya masalah. Kalau tidak punya masalah berarti kita sudah yakin bahwa Al-Quran itu mudah. Sudah dibaca, sudah dihafal. Bahkan di Indonesia tingkat internasional ada namanya Musa di bawah umur 7 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Itu rekor muri itu ya, luar biasa. Dan alhamdulillah dia sudah menjadikan ulama hadis. Maka insya Allah dengan motivasi dan semangat Bapak Haji Rijal, Allah Subhanahu Wa Taala di Sentul ini kita berlomba-lomba untuk menggapai Quran itu mudah, untuk meyakini bahwa Quran itu mudah, sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran lidzikri wal yang mudah. Dan alhamdulillah saya sudah masuk ke studionya dan alhamdulillah saya bisa berkenalan dengan saudara-saudara kita di Australia dan sebagainya. Dan alhamdulillah ikut hadir ya, sudah bisa hadir mengisi insya Allah. Pada hari ini kita akan mengambil tema tentang bagaimana kemuliaan orang yang memuliakan anak yatim. Kalau kita punya sejarah, pemimpin-pemimpin dunia, terutama di Indonesia, itu Bung Karno anak yatim, Pak Habibie juga anak yatim kalau tidak salah, Pak Harto, semuanya pemimpin-pemimpin kita yang terkenal, itu mulai dari berangkat dari yatim. Kemudian di Aceh ada Haji Rusli, itu anak yatim piatu. Dia sekarang jadi orang terkaya di seluruh Indonesia, tapi kayanya tersenyap-senyap. Kenapa? Karena dia menghormati anak yatim. Dia punya SD yatim, SMP yatim, ya ibu-ibu. Ini namanya Haji Rusli. Tahu sekarang ada sudah umur 70-80 tahun. Ya waktu dibaca 5 orang rakyat bikin anak yatim Bandung. Nah, itu Haji Rusli, anak yatim, tidak punya apa-apa,
datang, tidak ada sama sekali. Dia datang ke pelabuhan, bos-bos besi, tidak ada yang menyapa. Akhirnya dia dalam hati menjerit, ya Allah, saya kalau jadi orang kaya, saya akan gratiskan dari saya bikin SMK, SD, SMP, SMA, yatim, namanya yatim, Universitas Yatim, sampai terakhir Haji Rusin bikin rumah sakit Al Yatim. Masya Allah. Itu kenapa? Orang anak yatim bisa jadi orang kaya. Kenapa? Karena dia optimis kepada rahmat Allah. Dan sini pun alhamdulillah, mudah-mudahan kita hari ini disantunin, suatu saat kita akan menyantunin, insya berkahnya Al-Quran, berkahnya mencintai Al-Quran, mencintai Nabi, insya Allah kita yang tadinya disantunin menjadi menyantunin, insya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekarang anak yatim semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Siapa junjungan kita itu? Apakah yatim? Bukan yatim lagi junjungan kita. Junjungan kita adalah yatim piatu. Yatimnya warung di mana? Waktu dia dibawa ziarah, waktu dikandung, dibawa ziarah ke makam Rasulullah ke Madinah. Di perjalanan datang ke Madinah, ibunya ziarah ke bapaknya ke Madinah. Pulang dari Madinah, ibunya meninggal dunia dalam usia 6 tahun. Nabi sudah ditinggal. Allahu Akbar. Jadi Nabi itu pernah jadi yatim piatu. Makanya Nabi sangat sayang kepada yatim. Nabi sayang sama yatim piatu karena Nabi pernah menjadikan yatim. Nabi pernah menjadikan yatim piatu diurus oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal dunia, diurus lagi oleh Abu Thalib. Subhanallah. Dalam mulai dari sekian umur dari kecil sampai dewasa, sampai umur 12 tahun, Nabi masih jadi yatim, belajar usaha ke negeri Syam oleh kakeknya, sampai usia 25 tahun dia menjadikan ahli ekonomi, ahli dagang, sehingga dia berpengantin dengan bangsawan Arab sebagai orang yang paling kaya, orang turunannya Menak kawin dengan Siti Khadijah. Itulah sejarah yatim piatu. Jadi jangan dipandang yatim piatu itu adalah perkara sesuatu yang tidak yang tidak berharga. Justru orang-orang yang mulia hari ini kebanyakan dari yatim piatu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dimuliakan oleh Allah yatim, dimuliakan oleh baginda Rasulullah. Kalau Allah sudah memuliakan Rasulullah, why not? Kenapa kita tidak memuliakan? Kalau kita tidak memuliakan yatim, EGP, tahu EGP? Ada yatim? EGP tahu nggak? Emangnya gua pikirin, wah itu bahaya tuh. Kalau orang sudah EGP sama anak yatim, masa bodoh, anak siapa? Anak bodoh bukan. Wah ini walaupun sholat itu di dalam ancaman. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu siapa pendusta agama? Sedangkan di antara ada satu momen, ada kalimat jangan dusta di antara kita. Sekarang bagaimana dusta menurut Allah? Allah kasih tahu, ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang beragama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghadir anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak manusia
Orang-orang kaya tidak mengajak kepada untuk menyantuni orang fakir miskin. Ibu tahu, anak-anak yatim tahu, banyak anak yatim sekarang yang tidak punya diambil oleh orang-orang bukan Islam, pakai jilbab, nyanyi Yesus Kristus, nauzubillahimin, pakai jilbab Bu. Tadinya anaknya Islam, kakeknya Islam, karena dia tidak terkoordinir, tidak terurus, diculik sama orang sekarang Bu. Ayo, hati-hati Bu. Diculik anak yatim di bawah, dipindahkan agamanya, pakai jilbab, tapi nyanyiannya bukan nyanyi Rasulullah, tapi nyanyian agama lain. Nauzubillahimin. Maka alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di wilayah kita, di wilayah Al-Munawwarah, ada orang yang jeli, ada orang yang punya nyali, punya sentuhan dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Kita jangan jadi sebagai pendusta agama, maka dia menjadikan motivasi, mengajak kepada kita, ayo rame-rame kurang menghormati yatim. Alhamdulillah, dari berbagai anggota Zoom ada yang mengorbankan harta dari ratusan sampai juta. Alhamdulillah, ke kampung kami juga kebagian 5 orang ya Pak ya. 5 orang 1 juta lebih, jauh jaraknya. Ini keberkahan apa? Keberkahan cinta Al-Quran, cinta yatim. Ini aplikasi daripada cinta kepada Al-Quran. Bukan aku cinta Quran, tapi ketika kita mengamalkan isi Al-Quran, itu namanya aplikasi, realisasi daripada cinta kepada Al-Quran. Dan saya yakin Bapak Haji Rijal takut dengan ancaman Allah, jangan sampai berdusta agama. Fadzalika alladzi wala yahudu ala tu'amil miskin. Masya Allah. Sekali lagi Ibu di Cianjur, Ibu di Sukabumi dan lain-lain, pemurtadannya begini Bu. Apa? Kasih tahu nih, obat gratis, kemudian rumah sakit gratis, sekolah gratis, garapan tanah gratis, kadang-kadang rumah gratis, dan ada ustadz yang pindah agama. Nauzubillahimin. Saya yakin Allah menyaksikan, yakin Allah Maha melihat, yakin Allah Maha menyaksikan, melihat keadaan Al-Munawwarah pada hari ini, dikunjungi orang-orang yang dimuliakan Allah, dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir, apalagi yang dari jauh dari Bandung. Subhanallah. Masya Allah, pengorbanan demi untuk mencintai yatim disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, orang-orang yatim ini ya luar biasa, sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan ada ancaman Pak Haji Rijal ini. Innama ya'kuluna al-amwala yatama zulman, innama ya'kuluna fi butuhim nar. Sesungguhnya orang yang memakan harta yatim dengan zalim, nanti di akhirat akan menjadi api. Nauzubillahimin. Masya Allah. Makanya Pak Haji Rijal mohon doa pada saya, mohon doa Pak Kiai supaya jadi orang amanah. Karena amanah, Pak Haji ini banyak amanah sekarang. Amanah ilmu, amanah harta. Kemarin yang korban berapa? Kemarin amanah korban 7 sapi. Alhamdulillah, luar biasa. 5 kambing. Ini berkat apa? Berkah cinta pada Al-Quran. Cinta, semangat untuk menyampaikan Al-Quran. Allahu Akbar. Saya terharu hadirin kaum muslimin. Dan alhamdulillah saya yang dikhawatirkan saya sudah terjawab. Ternyata Bapak Haji Rijal menerjemahkan Al-Qur'an didampingi dengan tafsir Ibnu Katsir, ditampingi dengan tafsir Mahmud Yunus. Jadi saya sudah nggak khawatir lagi Pak Muri ya. Ternyata didampingi oleh tafsir-tafsir yang lain. Hadirin kaum muslimin, didampingi oleh beliau juga, dia sarjana luar negeri, alhamdulillah. Jadi tidak akan sesat menyesatkan insya Allah. Jadi hadirin kaum muslimin, dalam Al-Quran juga dijelaskan surat Al-Fajr ya. Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu, itu kan faqadara alaihi rizqa fa yakunu rabbi ahanan. Terus kemudian wa man kilabtalahu faqramahu wal amah fa yaqulu rabbi akraman. Kata Nabi, kata Allah, kalla bala tukrimunal yatim wala tahabuna ala ta'amil miskin. Ada orang-orang kafir mengatakan apabila dia diberikan kemuliaan, dia mengatakan akroman. Kemudian apabila diberi dia kemuliaan, diberi rezeki yang luas, Allah baik.
ketika dia mendapatkan susah, dia mengatakan Allah menghinakan. Jawabnya ada di bawahnya. Kalla balla tukrimunal yatim. Tidak, kalian itu tidak menghormat yatim. Kamu menghormat diri sendiri. Kamu menghormat anakmu sendiri, menghormat istrimu dan suami sendiri, menghormatkan margamu sendiri. Tapi yatim kau tidak hargai. Itulah penyakit akan datang kepada kalian. Akan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla bala tukrimuna wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak mengajak kepada makan pada orang miskin. Wa taquluna turasa lama, dan kalian makan harta yang haram. Subhanallah. Yang terakhir, hadirin kaum muslimin, Nabi waktu Idul Fitri, Nabi waktu Idul Fitri mau datang ke masjid, ke tempat sholat Id, di tengah jalan anak-anak yatim sedang menangis. Ditanya, wahai anakku, lagi kenapa kamu menangis, bajumu kusut? Jawabnya, aku diusir oleh bapak tiriku, aku sudah jadi yatim karena ayahku ikut perang dengan Rasulullah. Maka anak itu ternyata belum kenal dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, mari kita sekarang datang ke rumahku, karena saya, karena ke rumah bapak sekarang. Dibawa ke rumahnya, datang ke Siti Aisyah, wahai Aisyah, inilah anak kita sekarang, ya. Ini anak yatim urus. Rasulullah menjawab, wahai anak, ridholah kamu untuk Muhammad sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Hasan Husain sebagai saudaramu, Fatimah sebagai kakakmu. Baru itu anak yatim tahu bahwa ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo baca. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. So, baca. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terakhir kali. Maka itu anak yatim datang lagi ke tempat mainnya dengan keadaan pakaian yang bagus, bawa tuir, pakai minyak wangi, subhanallah. Maka ditanya sama teman-teman, hei kawan, kamu tadi rusuh bajunya, nangis lagi, sekarang baju bagus, gembira, kenapa? Kata anak itu, bagaimana aku tidak gembira? Karena aku sekarang punya bapak yang Bapak Muhammad, bapaknya Nabi Muhammad. Ibuku Siti Aisyah, luar biasa, Masya Allah. Hasan Husain saudaraku, Fatimah kakak. Maka anak yatim itu, ya Allah, yang jadi yatim saya, Allah, cuma jadi anak angkatan, luar biasa. Maka anak wakafil yatim yatim, orang yang mengurus yatim, anak urus sendiri, kemudian kita sekolahkan, sampai dikuliahkan, sampai Al-Quran, akan bertemu dengan Nabi seperti ini. Wa asyara bil husna, bisabab bil husna. Akan berjumpa dengan Nabi seperti presiden dengan wakilnya. Subhan. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khataya. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Mudah-mudahan berjalan bersama Rasulullah nanti, insyaallah. Keluarganya dengan Rasulullah yang hadir semuanya, mudah-mudahan kita berjumpa dengan baginda Rasulullah. Amin, amin. Yang hadir di sini husnul khotimah. Husnul khotimah. Yang hadir di sini husnul khotimah semuanya, ya Allah. Mudah-mudahan santunan yatim bukan setahun sekali pada jalan. Dan tiap bulan insya Allah di Al-Munawwarah kita yatim gembira semuanya insya Allah. Dan kalau sudah tahu begini insya Allah orang-orang yang punya harta
yang punya harta lebih insya Allah akan berlomba ke Al-Munawarah ingin menyumbangkan. Karena yatimnya ada, sumbangannya ada, insya Allah saudara-saudara kita akan berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mencintai yatim supaya bertemu dengan Rasulullah nanti di surga. Itulah di kaum muslimin banyak lagi keutamaan yatim dalam kitab Irsyadul Ibad Pemabok Husnul Khotimah karena dia setia yatim. Kemudian namanya Kibarul Al-Majusi penyembah api karena dia menyentuh yatim. Jadi Husnul Khotimah sekeluarga masuk Islam. Insya Allah orang-orang non muslim yang cinta sama yatim insya Allah husnul. Banyak hari ini orang yang belum masuk Islam tapi sudah jatuh cinta sama yatim. Sudah suka santun yatim Pak Joko, subhanallah. Saya doakan mudah-mudahan orang-orang non-muslim yang belum masuk Islam karena santun sama yatim, insya Allah dia husnul khotimah. Insya Allah hadirin kaum muslimin itulah yang saya sampaikan walaupun singkat. Insya Allah kita sambung lagi dan insya Allah ibu-ibu yang belum masuk Zoom masuk pengajian jarak jauh tapi dekat karena kalau kita jarak pakai Zoom jangan-jangan di Indonesia di mana di Bali juga Amerika lagi disentuh ya kayak gitu insya Allah. Tapi kalau saya nggak punya TV Pak, nggak ada TV-nya nggak hidup. Jadi adik kaum muslimin insya Allah saya bisa ngisi dengan Amuri alhamdulillah. Dia Farijal sangat solider, sangat apa namanya ya. Ustaz Yani insya Allah nanti ada di Zoom Ustaz Yani. Demikian adik kaum muslimin, ibu-ibu yang dari mana ya? Ada yang dari BGH Bu ya. Dari BGH baru ketemu lagi, masya Allah. Dikirain kurang BGH udah pulang, ternyata masih ada ya. Subhanallah. Subhanallah yang tiga syahadalah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kiai.